Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Bindo, ya. Bindo tepatnya di dekat pusat oleh-oleh. Jadi pada saat ini kita akan coba untuk melihat kegiatan produksi kerajinan dari kulit di tempat rumah saya, yaitu di rumahnya Mas Wahid. Kita lihat dari depan ya. Oke, namanya adalah Decraft. Tuh, simbolnya seorang duduk. Nanti kita tanyakan kenapa simbolnya orang duduk. Oke, Decraft. Kita masuk. Semoga orangnya ada di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, itu dia. Oke. Tuh teman. Masuk Mas. Oke. Kita masuk dulu, kita lihat dulu. Ya. Apa kabar Mas Wahid? Halo. Oh, ini ownernya Decraft ya Mas Wahid ya? Iya. Oh, ini dengan Mas Iko. Mas Iko. Ini Mas Wahid, ini Mas Iko. Ya. Ownernya Decraft yang Mas Wahid ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait apa saja yang bisa kita cari informasinya nanti di sini ya. Lagi apa ini Mas Wahid? Lagi buat apa ini Mas Wahid? Ini lagi bikin ID card holder. ID card holder. Gantungan ID card. Oh, gantungan ID card. Ini pun saya bukan sekedar owner apa gimana ini, memang saya juga bikin juga sama teman-teman. Wow. Owner bersama sih. Oh, jadi grup gitu Mas Wahid ya maksudnya? Ya, pokoknya punya Kegiatan bersama. grup. Oh iya Mas Wahid. Iya Mas. Tadi saya di depan itu kok lihat simbolnya Decraft itu seperti orang duduk. Itu bisa dijelaskan Mas Wahid ya? Itu maksudnya itu gambar dari simbol Decraft itu apa Mas Wahid? Bisa nanti kita share. Ini sebenarnya maaf Mas, saya sambil Mas ya. Oke. Soalnya lagi nutup apa pesanan. Oh. Truknya udah di depan itu. Oke, siap, tidak apa-apa, siap. Kita tata dulu biar enak ngobrolnya. Enggak mau cut ini. Ya, nanti diedit gampang. Ternyata. Kok biar anu terus ya? Apa cuma ngerekam terus loh? Orang itu kan ada editor. Mau bayar editor? Ada yang editor. Yang kontennya. Nah. Maaf ya Mas, ini saya sambil beneran loh ini ya. Oke, apa? Saya sambil bahasa Indonesia, apa sih Mas? Saya itu orang desa. Campur, bebas. Oh, Untuk bebas. bahasa bebas, Ya. bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Yang penting bahasanya bisa dipahami manusia, Mas Oke. Oh, siap. Gimana Mas? Saya mau tanya dulu ya, kita coba kita tanya-tanya. Yang Mas Oke, coba maksudnya simbol dari orang duduk itu artinya apa Mas Oke? Kenapa kok simbolnya seperti orang duduk? sebenarnya saya tuh bikin simbol itu kayaknya belum ada artinya sih Mas, kayaknya memang, tapi tujuannya memang ada. Memang kalau orang duduk itu enggak termasuk dari filosofinya, memang ketika itu ada seorang yang tua gitu Mas ya, itu ya orang tua. Oh, gambarnya orang tua. Itu sebenarnya bisa berkarya sampai tua siapa, sampai isinya sampai kapanpun lah. Oh. Jadi ini simbol ini mewakili apa namanya? Usaha dari Decraft ini Mas Wahid ya. Iya. Kita lihat ada gambar-gambar juga di sini. Memang ketika kita bisa duduk bareng terus mengasihkan itu ada orang yang pegang sepatu sebenarnya. Oh. Bukan cuma sekedar duduk. Jadi memang awal kita itu bikinnya itu memang untuk ke sepatu dulu. Oh, Cuman karena ada sedikit kendala dan akhirnya ya bukan kendala sih, ingin merambah ke yang lainnya. Pengembangan Ya, maksudnya. Itu simbolnya. pengembangan ke produk, jadi ya filosofi utama memang sepatu.
Mas Jelali absen sih bosku. Oke. Nah itu Iya. di sini nggak ada yang bos, semua nggak ada satu yang bos, cuma semua bos. Semuanya jadi bos. Sudah lama Mas Wakil usaha produksi Untuk usaha saya dulu kan sempat kerja kurang lebih 3 tahunan di pabrik Mas ya. Terus setelah itu langsung balik ke sini sekitar. Oh berarti sebelumnya 3 tahun mengabdi di pabrik dulu, Ya, belajar gitu Mas. belajar pulang. 3 tahun berarti dimulai tahun berapa Mas Wakil? Itu awalnya itu tahun 2013 kalau nggak 14 Mas saya lupa. 2013 itu baru mulai terjun di dunia Di pabrik, ke pabrik. dunia perkulitan. Bisa dikatakan dunia perkulitan ya Mas? Iya, memang dunia perkulitan memang. 2013 mulai terjun sampai 16 seperti ya. Sampai 13 akhir kalau nggak salah ini katakanlah 2014 awal lah ya. Itu masuk pabrik sampai 2016 akhir. Oke. Jadi kan 3 tahunan ya Mas ya. Nah, Terus itu baru 2017 memulai usaha ini. baru setelah bisa atau mahir baru buka sendiri. Sebenarnya bukan setelah bisa atau mahir, semuanya saya pun di sini juga masih belajar sih Mas ya. Oh masih belajar. Jadi intinya kelihatannya saya udah siap pilihan saya untuk usaha. Ya akhirnya saya putuskan untuk usaha waktu itu juga. Oh jadi tidak perlu menunggu waktu untuk apa Saat namanya? itu harus mahir Harus dulu. mahir dulu Nah, enggak. Jadi sedikit apa namanya kemampuan tapi di situ kita kembangkan sambil berjalan gitu Iya. ya. Utamanya memang dari kalau udah niat kita untuk usaha ya terjun aja untuk usaha gitu. Jangan, kecuali kalau memang kita niatnya nggak ada salah, nggak ada yang istilahnya jangan mempunyai prinsip yang usaha itu lebih baik daripada kerja karyawan atau swasta atau pegawai negeri, belum tentu juga, tapi belum tentu juga kebalikannya. Nah tapi kalau udah pilihannya untuk usaha ya udah pilih aja usaha gitu. Oh, tapi tetap terjun awal itu masih kadang kan ada yang dirasakan ragu. Ya. Gitu. Kalau Mas Wakil sendiri gimana? Pernah nggak mengalami keraguan ketika mau menentukan terjun memilih kulit ini menjadi produksinya atau bidang yang ditekuni gimana? Kalau untuk awal mulai ini, tahun awal memulai itu saya udah nggak, intinya bukan ragu gimana, udah menetapkan pilihan untuk saya usaha ya udah saya usaha gitu Mas. Tapi kalau untuk ragu itu pernahnya itu pas waktu saya kuliah. Dulu memang saya kuliah di dunia kayak gini Mas. Oh jadi sesuai ya dengan jadi Mas Wakil ini sesuai dengan Dulu bidang pernah yang diambil pernah ya, dengan pekerjaan. Di kuliah di mana Mas? di Jogja Di Mas. Jogja. Jadi kuliahnya di Jogja. Jurusan Jurusan desain produk kulit. oh desain produk kulit. Jadi sesuai linear, dikatakan linear Mas Wakil Iya, ya. siap. Linear dengan apa yang dipelajari di kuliah. Berarti memang awalnya awalnya jenengan itu awalnya mulai langsung intinya kita harus yakin dengan usaha gitu. Kalau kan yang jelas sih tentukan pilihan sih Mas ya. Kalau untuk kita untuk fokus ke swasta, kan kerja di bank atau kerja di pabrik, ya udah fokus itu, tinggal kita meningkatkan karir seperti apa. Kalau kita fokusnya untuk usaha ya udah, ada usaha itu ada sama manisnya, ya kita lakuin. Pokoknya harus siap jalan terus gitu. Harus siap. Jadi maksudnya harus siap apa namanya berdarah-darah. Biasanya apa Mas? Pakai itu yang kocak itu. Bangkrut terus sukses itu maksudnya siap menghadapi perubahan-perubahan seperti itu. Ya pasti usaha itu kadang ada sepi, ada rame, ada stabil gitu aja. Jelas ya udah dinikmati sama dijalani, tapi untuk selalu dijalankan lah. Jadi dari 2013 sampai 2017 Untuk usaha memang dari awalnya itu memang pertama kalau untuk ke pabrik itu memang pertama ya pastilah cari duit Mas ya, masa tidak dapat duit yang kasihan. Kerja di pabrik lah itu ya memang sambil belajar gimana sih untuk menyusun suatu usaha, utamanya kalau itu memang produksinya itu gimana. Meskipun di sini pun juga masih ada kendala sih ketika untuk produksi, ketika saya udah belajar di pabrik sekian waktu
Ya nyatanya tetap masih ada kendala. Jadi intinya sama tuh, ketika memang kita masih muda belajar pasti ada suatu kendala yang baru di berikutnya. Jadi permasalahan dalam orang-orang yang tekun dalam wirausaha itu tidak ada selesainya, selalu Iya. ada masalah-masalah baru kayak gitu. Tinggal kitanya mau menyelesaikan atau menyerah gitu. Oh, waduh itu ya mas. Kalau menyerah berarti gagal, kalau Menyerah terus berarti ya tinggal menyerahnya itu menyerahnya lanjut atau menyerahnya selesai atau menyerah terus. Tapi Mas Wahid ini pernah ada merasa menyerah saat atau gimana itu? Bisa diceritakan? Kalau alhamdulillah sampai saat ini belum. Pokoknya intinya prinsipnya Terpikirkan pun juga belum ya. Jadi terus gitu maksudnya. untuk terpikirkannya masih insya Allah nggak ada, memang dari awal memang niatnya untuk usaha ya udah usaha gitu mas. Jadi fokusnya kalau ada problem ya tinggal diselesaikan, harus lakukan apa. Oke, dan sampai sekarang ini Mas Wahid ya. Oke, sekarang Masih sekarang sih mas, belum sampai sih. Oh, Masih ada waktu masih panjang bagi saya mas. Jadi ini masih mulai, belum. Saya salah ngomong ya, saya masih mulai. Siap. Oke, terus kalau boleh tahu Mas Wahid, dari awal produknya yang dibuat sampai sekarang itu sudah bisa menghasilkan produk apa saja? Awal bikin dulu waktu masih di sini itu bikin sepatu mas, memang Oh, yang awal, jadi untuk awal tuh produknya sepatu kulit. Sepatu kulit memang Oke. awal. Dari terakhir saya pabrik, dan yang lebih lama itu saya kerja di pabrik sepatu. Oh, ada contohnya? Oh, itu saya lihat. Ini ya contohnya. Itu contoh setengah jadi. Oh, contoh setengah jadi misalnya. Ya apa ya Mas? Ya nggak apa-apa, di bawah aja mas. Contoh setengah jadi. Ini masih bentuk Ini. istilahnya upper kalau gitu. Oh, ini adalah contoh Atasan. setengah jadi ya. Ini adalah produk dari The Craft sepatu kulit. Ini untuk cowok atau cewek Mas? Itu Cewek, untuk cowok mas. Oke, sepatu cowok. Jadi di sini ada tempat produksi untuk membuat sepatu. Kalau ada yang pengen pesan gimana Mas ini? Iya, nanti cantumin di bawah mas ya. Oke, nanti Instagramnya juga ada nih mas ya. Instagram juga ada, nanti bisa lewat Instagram. Apa Mas Instagramnya? The Craftman. The Craftman. Nanti pasti kalau sudah lihat simbolnya orang tua duduk ya itu langsung aja di follow. Follow. Jangan di unfollow. Yang follow yang jelas Pencetnya satu kali, Mas ya. 2 kali juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. 2 kali unfollow. Itu pilihan sih mas. Setelah sepatu apa lagi Mas? Sepatu baru saya merambah ke dompet. Ke dompet. Oke, saya ambilkan contohnya dompetnya. Wah, kita lihat contohnya di sini aja. Di bawah aja nggak apa-apa. Nah, kita ambil. Itu biar tinggal. Oke, oh, ini adalah dompetnya ya. Ada dompet cowok, ada dompet cewek ya Mas? Iya mas. Tapi kita memang sementara masih belum banyak stok mas. Kita memang made by order. Ini dompet cowok ini. Untuk harga Mas, harga satuan untuk dompet cowok berapa Mas Wahid? Mulai harga dari 150 sampai 500-an mas. Tergantung kerumitan bahan sama prosesnya mas. Jadi maksudnya pembeli bisa bisa membuat desainnya bisa dari pembeli bisa. Insya Allah selama desainnya bisa kita bikinkan dan konsultasi lebih dahulu, selama bisa insya Allah bisa. Ini dompet cowok dan ini dompet cewek seperti ini Mas Wahid ya. Ini Wow, ada dompet cewek juga ada bro. Kalau dompet cewek juga sama, harga sekitar 100 150 sampai 500 ya, tergantung permintaan. tergantung model sama bentuknya sama bahannya gimana. Oh, jadi untuk model yang di dalam ini juga bisa bahasanya itu pesan itu Mas Wahid. Custom, wow. Custom. Jadi bisa custom nanti bentuknya seperti apa. Ini dompet cewek ya. Ini bisa request ke pembuatnya. Ada dompet, terus ada tas. Wah, tas cewek. Ini tas cowok Mas. Itu cowok cewek sih mas, Cewek. bisa masuk.
itu kan warnanya kadang ada yang suka cerah, ada yang suka gelap, tergantung. Kalau yang seperti ini Hmm? harga mulai berapa mas? Itu mulai kalau tas gitu tuh mulai dari 350 sampai 600-an mas, Oh, tergantung model dan ukuran. tas macam-macam. Nanti kalau pulang lebih jelasnya bisa langsung datang ke tempat produksinya, yaitu di Kranding Bindo. Alamatnya atau RT RW-nya mas? RT 34 RW 14. Oke. Dusun Kranding. Searching aja Dek Rahman di Google Maps, insya Allah ada. Ya. Kita lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah dompet sudah, tas sudah, terus mungkin ada produk yang lain. Ya sebenarnya intinya satu kerajinan yang bisa dengan berbahan dari kulit, Bisa. selama kita bisa membikinkan pasti bisa. Pasti bisa. Jadi itu ya, itu tadi beberapa pertanyaan itu. Kendala terus apa lagi? Oh iya. Terus ini selama ini pernah order sampai mana? Oke. Iya. Untuk pemesanan sendiri mas, market ya. Iya mas. Jadi barang-barang yang sampai produksi ini untuk pemesanan atau pembelian konsumen yang paling banyak itu dari luar kota atau dari Trenggalek sendiri atau Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa Timur gitu mas. Kalau untuk banyak sih insya Allah rata sih mas, rata dan juga belum banyak-banyak banget, cuman yang paling banyak itu kadang itu pesanan perusahaan, untuk souvenir, untuk buat kantor. Kayak ini Edikat ini tadi buat kantor. Oh Edika. Edika. Ini Ini juga ada dari pesanan dari mana mas ini? dari Bang Tulungagung. Bang Tulungagung. Bang, oke ini masnya. Lagi diapakan mas itu edikatnya? Ini merapikan sisa-sisa jahitan dulu. Oh dirapikan saja jahitannya. Dari Bang Tulungagung, Bang BPR Tulungagung, pesan ID card dari kulit. Di sini juga. Kalau untuk ID card harganya berapa mas? Paket? Untuk Edikat untuk pesanan bijian itu mulai dari 125 sampai 135-an mas. Oh 125 sampai 135 harganya untuk ID card kulit. Nanti untuk Dan juga pasangannya juga ada pasangannya ini adalah apa namanya, talinya etikat pasangannya seperti ini dari kulit juga. Kalau dari kulit pasti bahan-bahan dari kulit pasti awet ya mas paket ya. selama pemakaiannya wajar insya Allah awet mas. Kalau dari kulit itu biasanya maksudnya pemakaian wajar, jadi kan ada pemakaian tidak wajar ya mas. Nah kayak kan katakan untuk kulit pun ketika buat untuk kerja kasar, katakan di mana buat proyek-proyek, sepatu buat proyek itu sebenarnya awet, cuman mungkin kalahnya itu di bawahnya kadang karena terlalu katakan untuk pengaspalan gitu. Oh Jadi karetnya itu gampang, kadang ya memang sesuatu yang dipakai di sering dan itu pastinya gampang cepat mengeras. Oh itu jadi kelemahan dari kulit sendiri kan di situ. Oh, berarti itu penjualan mas paket ini sudah merambah paling banyak gimana mas paket Untuk konsumen kadang Trenggalek juga dalam kota ada, luar juga ada, tapi ya alhamdulillah pernah sebagai souvenirnya waktu itu Mas Emil yang Oh Mas Emil juga pernah pesan di sini berarti ya? pernah Mas. Oh Mas Emil, souvenir wakil wali kota ya, wali kota Surabaya ya mas? Bukan mas, gubernur mas. Oh gubernur. Sekarang gubernur, tapi pada waktu itu masih dari Bupati Trenggalek. Oh Bupati Trenggalek. Jadi Mas Emil yang sekarang menjabat sebagai, yang dulu itu masih Bupati Trenggalek, pernah juga pesan di Dikram. Pesan souvenir ya mas ya? Souvenirnya dompet sekitar 300-an biji. 200 sampai 300 biji. Oke. Jadi kalau di luar negeri juga pernah mas?
Kalau di luar negeri alhamdulillah juga pernah, tapi belum sering sih mas, masih 3 negara. Di mana itu mas? Untuk pengiriman ke Singapura, Arab sama satunya Aljazair mas. Singapura, Arab, Aljazair. Wow. Jadi sudah apa namanya go internasional ya produknya dan masuk itu. Maaf sekali mas, ini nyambi Oh, beneran dari tadi. Ya, Saya nanti enggak. kurang enggak, saya nanti yang nonton kok nggak diperhatikan mas Anu gitu. Oh enggak, ya memang Lagi jamnya ini repot. lagi kerja, jam kerja. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir mas Afid ya. Oh iya mas. Satu pertanyaan terakhir, kendala dalam apa namanya? Oh, jangan satu, dua. Yang pertama adalah pertanyaan terakhir saya, bagaimana sih mas cara untuk menjual produk ini atau promosinya seperti apa? Terus yang terakhir adalah kendalanya dalam apa namanya produksi, maksudnya dalam produksi secara umum saja ya mas ya. Apa kendala apa? Oke, itu dua pertanyaan terakhir. Yang awal tadi dari Cara untuk penjualan seperti apa? kalau cara untuk marketing itu semua sih punya cara sendiri-sendiri ya mas. Iya. Sehingga kalau untuk saya sendiri sih lebih cenderung ke pemasaran ini lebih cenderung ke kualitas sih mas. Ketika kualitasnya kita bagus, ya meskipun saya selalu mengembangkan kualitas, meningkatkan kualitas untuk menarik kepuasan pelanggan, itu nanti pemasarannya itu memang nggak secara signifikan langsung, tapi semakin mengalir tiba-tiba ada langsung pesan sendiri. Jadi lebih pembeli itu lebih melihat kualitasnya. Lebih kualitasnya dulu, jadi kan bukan sekedar ya nggak menyalahkan sih ketika ada yang brand-brand besar sekarang mas ya, itu kan Oh iya. cepet sekali naik karena itu pemasarannya modelnya model yang istilahnya memang mengutamakan manajemen pemasaran dengan iklan di entah di media massa, dengan cara manajemen pemasarannya yang mungkin unik, katakan pengeluaran dilimitkan, terus menggunakan endorse untuk entah mulai selebgram, entah mulai public figure gitu. Biar memang itu salah satu cara juga, tapi untuk pemasaran cara saya lebih cenderung ke kualitasnya, untuk selalu kita jaga dulu, baru kita mengembangkan kualitas. Ketika untuk produksi besar kita tinggal mempunyai suatu produk yang baik dan kualitas yang baik, kita itu sudah sangat menunjang, lebih menempel ke pelanggan daripada sekedar dipakai ini, yaitu ada efeknya juga beli, tapi lebih suka ketika kualitasnya, ketika ada konsumen yang bilang, saya cocok mas ini, bagus ini, itu lebih puas daripada sekedar dibeli banyak orang gitu bagi saya, tapi untuk bagi orang lain mungkin beda seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan dari Dikraf ini dari ownernya sendiri adalah yang paling utama adalah pelanggan dan kualitas nomor satu mas ya. Karena produk-produk KW juga banyak ya mas di sini. Nah, produk KW untuk Kulit yang tidak asli. kualitasnya juga banyak sih mas. Tapi kalau di Dikraf ini pastinya asli ya mas. Ya, dijamin. Pastinya dijamin Kulit, asli. Kalau Dikraf kita memang produknya produk kulit semua. kulit asli. Jadi awet dan tidak tertipu, karena biasanya di luar sana ada yang ngomongnya kulit tapi kulitnya imitasi Ya, seperti itu juga memang kadang ada sih mas. ada juga ya seperti itu. Terus Yang terakhir kendalanya sekarang yang dialami kendala untuk pengembangan apa namanya usaha. Jadi kan yang jelas kan sebagai owner punya keinginan untuk mengembangkan bisnis ya mas. Jadi kendala-kendala apa yang mungkin jenengan alami, atau kendala dalam hal produksi atau dalam hal penjualan atau pengiriman dan sebagainya, atau apa? untuk saat ini memang kendala kita lebih cenderung ke tenaga sih mas ya. Tenaga kita itu memang belum banyak dan masih butuh istilahnya pelatihan dan kayak pelatihan dalam arti benar-benar belajar untuk bisa mengembangkan ke pembikinan produk-produk itu masih kalau diterga masih jarang. Keahlian. Jadi memang butuh keahlian khusus untuk membuat ini. Lebih cenderung ke khusus sih insya Allah nggak minat, dan ya memang ada bakat pasti ada. Utama sih lebih cenderung minat. Kalau minatnya benar-benar untuk bikin dan itu insya Allah bakat itu nomor sekian lah daripada itu yang minat pertama itu tadi. Tapi pernah enggak Mas Wahid ini
ada contohnya ada dari pihak sekolah datang untuk membantu memberikan pelatihan tentang pembuatan apa namanya kerajinan ini di Trenggalek belum pernah ya? Kalau untuk sekolah belum pernah, tapi untuk pemerintah Pemkab Pernah juga diajak Pernah. kerjasama gitu ya? pernah untuk diajak kerjasama gitu. Jadi kita diundang untuk pelatihan dan mau sempat kemarin mau dibikin karena apa bikin untuk di sini tempat pelatihan, cuman karena mesinnya di sini memang masih sedikit, belum terlalu banyak, akhirnya dibalikan ke tempat yang lain gitu Mas. Oh, jadi tapi Mas Sohat sendiri jika mungkin ada instansi sekolah atau mungkin ya itu sejenisnya itu mau datang minta tolong untuk memberikan apa namanya pelatihan kepada anak-anak siswa-siswa SMK ataupun siswa masyarakat umum, itu gimana respon jenengan, apakah mau untuk memberikan atau gimana? Dari awal memang saya usaha itu memang tujuannya untuk itu sih Mas, istilahnya Berdayakan ya mungkin seperti itu juga, tapi lebih cenderung ke apa ya, ada gunanya ilmu saya gitu Mas. Jadi ketika saya, kalaupun saya niatnya untuk usaha, mungkin saya nggak di Trenggalek gitu, memang cari ke tempat yang untuk usaha dalam arti fokus ke produksinya itu mungkin yang daerah-daerah yang udah banyak orang untuk bisa bikin kayak gini, mungkin kalau jalan Mojokerto bagaimana gitu pengen cepat produksinya. Cuman di sini memang dari awal niat saya itu memang bisa berguna ilmu saya gitu, akhirnya saya ya wis tak balik Trenggalek karena rumah saya Trenggalek, dan ilmu saya semoga bisa manfaat untuk yang sekiranya pengen mau. Jadi di sini pun juga nggak awal untuk masuk sini pun untuk teman-teman yang ikut bergabung itu ya memang belum pernah mengerti tentang ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sementing sangat pengen nyoba pengen ini rapopo, belajar ini monggo bisa gitu. Oke, jadi buat kalian yang mungkin pengen juga belajar atau pengen mengetahui dunia perkulitan itu seperti apa, nanti bisa datang ke alamat atau ke rumahnya Mas Wahid ini di Bindo ataupun di Kranding ini. Atau pengen cuma datang melihat-lihat atau pengen ya kalau bisa beli sih Mas. Iya, kalau bisa beli. Enggak, bercanda Mas. Bercanda. Ya, jadi beli lebih bagus gitu maksudnya Mas. Ya enggak apa-apa. Kalau cuma lihat-lihat juga enggak apa-apa. Yang penting di sini saya sudah saya review, saya lihat produknya asli kulit. Jadi bukan imitasi. Gitu. Oke Mas Wahid. Sekian dulu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jadi maaf masih seadanya loh Mas ya di sini Mas ya. Tidak apa-apa Mas. Jadi saya juga mohon maaf sudah mengganggu. Enggak apa-apa. Jadi saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih kepada jenengan. Oke, terima kasih. Ya, semoga channelnya semakin berkembang dan bermanfaat Mas. Amin. Sip. Oke, sampai ketemu pada channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareng edit. Sumpah ngerang. Paling potong-potong itu.